Ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terdapat 12 prinsip yang harus dipegang oleh guru BK atau konselor. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konselor dan tidak diskriminatif. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, tanpa diskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individualis, seperti peserta didik bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan dinamis. Dan melalui bimbingan peserta didik dan konseling dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseling untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Bimbingan dan konseling bukan hanya tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling, tetapi tanggung jawab guru-guru dan pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-masing. Yang kelima, mengambil keputusan merupakan hal esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik konselor agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling atau BK. Ada beberapa prinsip-prinsip umum dalam bimbingan dan konseling. Prinsip ini saling berhubungan antara satu sama lain, yaitu yang pertama, bimbingan ini berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu. Perlu diingat di sini bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan individu tersebut, tumbuh dan berkembang serta pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya yang kedua yaitu perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual daripada individu-individu yang dibimbing tersebut, dan bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Selanjutnya yang ketiga, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang untuk melakukan masalah dan menindaklanjuti masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Selanjutnya yang kelima, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan program bimbingan yang harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian yang tertentu. Selanjutnya yaitu terkait prinsip khusus bimbingan dan konseling, yang dimana dalam prinsip khusus bimbingan dan konseling ini terbagi dari 4. Yang pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan individu atau peserta didik. Dalam layanan BK berfokus pada kondisi mental dan fisik individu yang mempengaruhi penyesuaian diri di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, yang dimana layanan BK ini bertujuan mengembangkan individu agar mampu membimbing diri sendiri. Melalui proses pelayanan akan melibatkan individu yang telah melalui pengukuran dan penilaian. Yang ketiga yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan peserta didik, yang dimana bimbingan dan konseling ini menangani pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, sekolah, serta dalam konteks sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya. Dan yang keempat, itu prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian, yang dimana menurut Sugiono, prinsip pengorganisasian ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bimbingan dan konseling. Maka dengan prinsip bimbingan dan konseling ini dapat kita simpulkan bahwa BK ini berfokus pada upaya
membantu individu menghadapi berbagai tantangan perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi mental, fisik, dan sosial. Prinsip BK bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan melalui komunikasi yang baik.